Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo pemirsa Saburai TV, kembali lagi bersama saya Hafiz Anazri di Saburai Talks. Di tengah-tengah hari-hari yang berbahagia ini sudah hadir sosok yang sangat inspiratif yang akan berbicara bersama kita, yaitu Bapak Toto Sumedi, Estos MM, selaku Sekretariat DPRD Kabupaten Pesawaran. Halo Pak, apa kabarnya? Baik, sangat bersemangat ya Pak. Raut wajahnya sangat ceria sekali seperti apa? Semoga selalu begitu. Harus ya Pak ya, kan harus memberikan pelayanan kepada masyarakat, harus tetap semangat ya Pak. Iya. Baik. Pada hari ini saya akan terus membahas bersama Bapak Toto terkait dengan tugas dan juga fungsi Sekretariat DPRD di Kabupaten Pesawaran, tentunya hanya di Saburai Talks. Baik, kita langsung ngobrol-ngobrol aja ya Pak ya. Nah, DPRD ini kan secara tepat melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif dan proporsional tentunya Pak ya. Nah, dengan itu tentunya terdapat fungsi dan juga tugas. Nah, mungkin boleh Pak ceritakan sedikit sebetulnya tugas dan fungsi Sekretariat DPRD ini apa? Baik, terima kasih. Saya sampaikan terutama mengenai tugas dan fungsi daripada Sekretariat DPRD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Di setiap daerah, baik provinsi, kabupaten, kota, tentu dibentuk Sekretariat DPRD guna untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan di DPRD. Ada tiga fungsi pokok terkait dengan Sekretariat DPRD. Yang pertama adalah memberikan pelayanan administrasi, pelayanan keuangan, kemudian pendukungan terhadap tugas-tugas DPRD, serta bantuan di dalam rangka penyediaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan daripada DPRD. Itu tugas-tugas pokok daripada Sekretariat DPRD. Baik Pak, berarti sebenarnya banyak sekali Pak, fungsinya agak merangkap-rangkap ini Pak ya. Administrasi iya tadi, lalu juga aspirasi juga ya Pak. Iya. Nah, terkait dengan aspirasi nih Pak. Nah, dalam bentuk penyataan sikap, pendapat, harapan, kritik, wah banyak sekali ya masukan dari masyarakat ini yang masuk untuk DPRD gitu. Dengan tugasnya tentunya untuk menyerap aspirasi ini Pak, dan dengan cara mendengarkan, lalu memperhatikan, mempelajari semua yang disampaikan oleh masyarakat. Nah, tentunya sebagai rumah sakit dan rumah aspirasi, apa aja sih Pak fungsi-fungsinya, aspirasinya yang ditampung oleh DPRD Pak? Baik. Terkait dengan fungsi sekretariat juga di dalam rangka pendukungan terhadap tugas-tugas DPRD, khususnya dalam hal penampungan aspirasi masyarakat. Ini ada beberapa cara. Aspirasi masyarakat terkadang disampaikan melalui surat masuk. Nah, surat masuk itu tentu kita tindak lanjuti, kita sampaikan kepada pimpinan untuk dimusyawarahkan di jajaran pimpinan, kemudian juga bisa di jajaran komisi, kemudian juga bisa di jajaran alat kelengkapan DPRD. Nah, itu yang bersurat. Kemudian juga ada aspirasi yang disampaikan secara langsung. Jadi masyarakat ataupun lembaga hadir langsung ke kantor DPRD, nah itu kita sambut, kita fasilitasi, kita jadwalkan. Nah, ini terkait dengan peran sekretariat. Kita laporkan kepada pimpinan kapan bisa menerima, dan kemudian siapa-siapa jajaran anggota DPRD yang akan menerima daripada lembaga ataupun kelompok masyarakat tersebut. Kemudian juga ada aspirasi yang diserap dari hasil kunjungan DPRD ke lapangan, antara lain melalui reses, melalui kundapil, kunjungan daerah pemilihan, dan momen-momen lainnya yang kadang disampaikan secara non formal. Ini semua kita tampung, ya. Kemudian dibahas sehingga nanti dikemas, kemudian aspirasi ini akan dilarikan dibahas dalam komisi apa, sesuai dengan bidang tugas daripada komisi tersebut. Artinya semua aspirasi yang masuk di DPRD selalu kita tindak lanjuti. Baik Pak, tadi saya tertarik sekali, ternyata kita itu masyarakat bisa ya menyampaikan aspirasi secara langsung tadi Pak. Bisa. Nah, tapi mungkin ada kriteria khusus atau ada urgensi tertentu yang bisa untuk kita menyampaikan secara langsung Pak? Iya, jadi penyampaian secara langsung itu tentu dengan prosedur-prosedur ya. Tidak artinya melanggar aturan dengan norma-norma yang harus kita patuhi.
penyampaian aspirasi misalnya dengan lembaga, tentu ada kabar baik secara by phone ya maupun dengan surat. Itu dulu. Nah, sehingga kita bisa jadwalkan, juga bisa menyediakan ya perangkatnya, apa-apa yang harus disediakan dalam rangka menyambut kehadiran daripada masyarakat ataupun kelompok masyarakat ataupun lembaga-lembaga tertentu. Baik, jadi sebetulnya masyarakat Pesawaran ini nggak perlu khawatir ya bahwa DPRD sangat terbuka sekali. Sangat ya, Pak? terbuka sekali. Baik. Iya. Nah, selain itu tadi di awal Bapak juga menyebutkan ada fungsi-fungsi lain ya Pak ya. Nah, untuk mendukung fungsi DPRD ini mencakup ada fungsi penyusunan perda ya Pak, Iya. fungsi anggaran juga dan juga pengawasan. Iya. Nah, dalam mendukung DPRD ini apa saja sih Pak yang menjadi kegiatan utama dari sekretariat DPRD? Baik, ada 3 fungsi untuk DPRD. Yang pertama adalah fungsi anggaran, itu dalam hal penyusunan APBD kabupaten setiap tahun, juga penyusunan APBD perubahan setiap tahun. Kemudian ada fungsi legislasi, adalah penyusunan peraturan daerah yang diawali dengan ranperda, baik itu ranperda inisiatif DPRD, ada ranperda yang wajib yang harus disusun di tingkatan daerah kabupaten, kemudian juga ada ranperda yang merupakan inisiatif daripada OPD guna untuk membentuk regulasi untuk dasar daripada pelaksanaan tugas OPD masing-masing. Itu kita selalu ada setiap tahun programnya yang masuk di dalam program Propemperda namanya, program pembentukan peraturan daerah. Setiap tahun selalu kita tetapkan. Kemudian juga ada fungsi yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Nah, di fungsi pengawasan ini bisa hadir dari informasi di lapangan, informasi masyarakat, misalnya informasi yang baik maupun informasi yang kurang baik. Nah, DPRD senantiasa kita jadwalkan untuk turun ke lapangan, bertemu dengan masyarakat, bisa sharing dengan masyarakat, bisa juga dalam sebuah pertemuan-pertemuan tertentu itu kita fasilitasi. Kemudian juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan daripada kegiatan-kegiatan yang sudah ditetapkan di dalam rencana kerja pemerintah tiap tahun. Ketika ada perkembangan-perkembangan yang mungkin agak sedikit ada kendala, nah itu terkadang DPRD melalui komisi mitranya ya, itu mengundang OPD terkait untuk diadakan hearing. Itulah kontrol. Ya, kontrol supaya perjalanannya lebih baik lagi. Ya, jadi pengawasan ini bisa memang merupakan inisiatif dari DPRD, bisa juga pengawasan itu timbul karena informasi dari masyarakat. Juga pengawasan itu bisa dilakukan dari hasil perjalanan di lapangan dalam kunjungan-kunjungan tertentu. Di tahun itu ya Pak? Nah, tidak bisa dipaksakan ketika anggaran itu tidak ada. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi kendala, sehingga terkadang mana ini yang lebih prioritas, A atau B?